Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kuliah ini dengan bersama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mari kita lanjutkan dengan doa. Raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Materi pada kesempatan kuliah hari ini adalah tentang penegakan hukum. Ya, salah satu konteks dalam pengantar hukum Indonesia yang harus diketahui dan dipahami oleh mahasiswa adalah mengenai penegakan hukum. Beberapa pertemuan sudah dibahas mengenai kesadaran hukum, mengenai pemahaman hukum-hukum yang ada. Ada hukum perdata, hukum pidana, ya, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum tata negara. Maka semua itu ada hubungannya dengan law enforcement. Law enforcement artinya adalah sebuah hukum yang sudah dibuat maka harus dapat ditegakkan. Maka dalam bahasa hukum, kita memahami adanya penegakan hukum itu artinya hukum yang sudah di menjadi hukum positif, maka itu harus ditegakkan. Maka penegakan hukum itu menjadi sebuah kewajiban karena sudah ada dasar undang-undangnya, sudah ada dasar normanya, sehingga apabila ada hal yang dirasa melanggar norma atau sudah sesuai norma, maka itu yang disebut dengan penegakan hukum. Penegakan hukum ini harus dilihat dari berbagai macam aspek. Memahami hukum berarti kita harus merujuk pada norma hukum. Kalau kita lihat dari undang-undang, dari konstitusi, dari undang-undang, ya, dari peraturan pemerintah, dari peraturan presiden, ya, dari hmm, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, maka itu semua adalah hukum yang dimana diatur di dalam undang-undang pembentukan peraturan undang-undangan, ada hierarki-hierarkinya, ya. Hierarki-hierarki tadi sangat mungkin terjadi gesekan, ya, misalnya antara undang-undang dengan peraturan pemerintah. Bisa nggak terjadi gesekan? Bisa saja terjadi gesekan. Gesekan di sini artinya undang-undang A mengatakan jalan ke kanan, undang-undang B mengatakan jalan ke kiri, atau peraturan pemerintah B mengatakan jalan ke kiri, di mana dalam hal ini mengatur sesuatu yang sama. Maka di sini bisa terjadi perbedaan atau multi perbedaan dalam berpendapat. Kita ambil contoh yang baru saja kita bisa pahami, misalnya ada putusan Mahkamah Konstitusi. Memang kita harus memahami bahwa yang namanya putusan Mahkamah Konstitusi itu sifatnya adalah mengadili, memperjelas, atau menghapus atau menafsirkan terhadap undang-undang. Nah, tafsiran ini kemudian diputuskan atas sebuah permohonan. Jadi, kalau kita melihat putusan MK, bisa saja putusan itu akan menafsirkan. Satu, menafsirkan. Yang kedua, bisa juga mengubah. Tapi mengubah tadi itu hanya dalam redaksi membaca, ya. Karena kalau dalam redaksi norma, itu harus diubah oleh DPR. Kita ambil contoh tentang kedudukan polisi dalam mengambil amanah di jabatan sipil. Misalnya begitu, ya. Kita baru saja melihat di dalam putusan
Mahkamah Konstitusi terkait undang-undang tentang kepolisian. Polisi yang akan terlibat di dalam jabatan sipil, maka MK menjelaskan dalam penafsirannya harus meninggalkan atau pensiun dini atau mengundurkan diri dari kepolisian. Tidak berapa lama berselang, ada ketentuan peraturan Kepala Polri, ya, Perkap namanya, peraturan Kepala Polri, yang dimana polisi aktif bisa menduduki jabatan di sipil. Nah, ini bagaimana kita menegakkan ini? Gitu. Menegakkan hukum artinya kita menegakkan sesuatu aturan. Nah, kalau ada dua hal yang berbeda, yang satu dari peraturan tentang institusi tersebut, peraturan kepala kepolisian misalnya gitu ya, yang satu dari undang-undang. Ini ada dua peraturan yang memiliki penegakan hukum masing-masing, tapi secara hierarki bisa saja ini berseberangan. Berseberangannya kenapa? Karena yang satu mengatakan ini membolehkan, yang satu mengatakan ini melarang. Maka disitulah nanti ada gesekan, bagaimana norma yang lebih kuat, bagaimana norma yang lebih dahulu, atau bagaimana norma yang lebih spesifik mengatur, maka itu di dalam pengantar ilmu hukum kita sudah mengenal istilah lex specialis, derogat legi generalis, lex posterioris, lex general lagi a priori, ya, dan beberapa asas-asas hukum lainnya. Meskipun begitu, dari kedua hal ini ada satu hal yang harus dipahami tentang penegakan hukum. Saudara tidak usah berpikir penegakan hukum yang terlalu jauh. Dalam kuliah pengantar hukum Indonesia ini, penegakan yang kita akan pelajari adalah penegakan di mana adanya sebuah norma. Norma itu yang sudah menjadi undang-undang, maka norma itu perlu ditegakkan dengan baik. Ditegakkan dengan baik ini, bagaimana memahaminya? Ditegakkan sebagaimana norma itu diperuntukkan. Dalam perkawinan, yang namanya norma perkawinan itu perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum, agama, dan kepercayaan masing-masing. Di dalam undang-undang ada norma perkawinan yang sudah sah itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Maka bagi orang-orang yang melakukan perkawinan dan tidak dicatat, ini dianggap sebagai bentuk tidak mengikuti hukum. Ya. Ini namanya apa? Ini artinya adalah orang yang memahami tapi melanggar hukum atau tidak mengikuti hukum, mengabaikan hukum. Apakah sama dengan penegakan hukum? Penegakan hukum itu dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Nah, ini yang akan kita bahas. Penegakan hukum itu adalah menegakkan dan mempertahankan hukum. Artinya, dari konsekuensi hukum yang ada, bila ada yang melanggar, maka hukum itu harus memaksa dia untuk yang tadi melanggar melakukan itu. Itu yang dimaksud dengan penegakan hukum. Jadi kalau kita melihat banyak sekali orang-orang di Indonesia ini tidak ditindak yang terjadi ya. Kenapa tidak ditindak? Karena tidak ditindak ini pertama membutuhkan bukti. Yang kedua, ya mungkin terlalu banyak kejadian-kejadian sehingga penegakan hukumnya menjadi sporadis atau penegakan hukumnya menjadi tidak fokus.
Kita ambil contoh dalam situasi di masyarakat saat ini, banyak kendaraan dari masyarakat yang diambil, dirampas oleh debt collector. Debt collect collector. Debt collector itu ngikutin dari belakang. Habis ngikutin dari belakang, kemudian ngapain? Mepet, kemudian menanyakan dan merampas. Dibawa pergi sama debt collector. Dilihat di peraturan apapun hukum di Indonesia, tidak boleh yang namanya menghentikan kendaraan orang, kemudian ngambil, meskipun dia itu ada hutang sama kamu. Nggak boleh itu. Lalu kenapa ada orang atas dasar menagih hutang merampas motor orang? Ini yang kemudian disebut sebagai perampasan. Perampasan terjadi di mana-mana, di sini terjadi, di sana terjadi, bisa dilaporkan, bisa tidak dilaporkan. Yang terjadi bukan tidak dilaporkan, tetapi orang hanya memvideo saja. Sehingga apa? Tidak ada laporan. Dibiarkan terjadi di mana-mana. Nah, akibat dari kesalahan ini, akibat dari pelanggaran ini, maka ada sesuatu, kalau ada orang yang kemudian melakukan perlawanan dan kemudian itu terbukti, maka harus ditindak orang yang mengambil mau merampas motor tadi, baik itu motor atau mobil. Ini yang disebut dengan apa? Menegakkan hukum. Kenapa di dalam hukum tidak boleh merampas? Jadi menegakkan hukum itu tidak bisa hanya sebatas kita terjadi masalah kemudian minta apa namanya ya, minta di video gitu ya. Contoh yang benar, yang ini saya ambil contoh formal dulu ya, saudara sekalian. Contoh yang benar ada seorang pengusaha. Pengusaha tadi dia membeli kendaraan. Kendaraan itu kemudian dirampas oleh debt collector. Kemudian dia tidak terima menggugat itu. Menggugat apa? Perusahaan jasanya, perusahaan leasingnya. Kenapa? Karena dalam hal ini dia sudah membayar, kenapa tiba-tiba dirampas? Dan kemudian dia menggugat itu ke pengadilan karena dari perampasan tadi dia dirugikan beberapa hal dan itu dilawan. Salah satu perlawanannya adalah dia tidak bisa menerima barang itu dirampas. Karena ada perjanjian tidak ada kata-kata merampas. Ini perlu ditafsirkan lebih dalam. Bahkan sampai ini sudah menjadi putusan MK ini ya. Tidak boleh orang dalam hubungan hutang piutang suatu kendaraan, ya leasing ya tadi ya, kredit leasing gitu ya. Bila ada konsumennya belum melakukan pembayaran, tidak boleh dirampas. Merampas pun ya harus ditunjukkan siapa dia, ada kuasa dari pihak perusahaan. Yang terjadi di ranah praktek itu justru debt collector itu menunjukkan sikap sedikit premanismenya atau menunjukkan sikap yang tidak sebagai seorang yang ingin mengajak negosiasi dengan baik. Maka langsung datang mengambil merampas dan sebagainya. Nah, ini ada pelanggaran semacam ini. Untuk dapat dikatakan sebagai penegakan hukum, maka harus ada laporan. Ya. Laporan itu sebagai dasar apakah terjadi pelanggaran hukum. Bila terjadi pelanggaran hukum, maka hukum itu harus ditegakkan. Apa pelanggarannya? Mengambil kendaraan, merampas kendaraan. Itu yang disebut dengan penegakan hukum. Memang agak
dalam dipahami agak kaku, tetapi memang itu yang dimaksud dengan penegakan hukum. Jadi penegakan hukum itu harus berbasis pada apa yang dilanggar dalam hukum, kemudian formal apa yang bisa ditegakkan terhadap pelanggaran hukum tadi. Misalnya laporan. Ketika ada laporan, maka harus ditegakkan hukum tadi yang dilanggar. Oke, yang kedua, agar hukum yang sudah ada ditegakkan dan diwujudkan. Menegakkan hukum tentunya tidak bisa penegakan sebagaimana orang secara emosional. Penegakan hukum itu harus didasarkan pada prosedur yang benar. Jadi tidak bisa orang eh, apa namanya? Ya ini agak kaku tapi ya sudah harus pahami bahwa hukum itu tidak bisa apa ya? Ya kaku. Hukum pun bersifat kaku. Makanya ini yang kemudian dalam beberapa karangan keilmuan hukum selalu dikritik. Misalnya begini. Kita lihat barusan ada bencana alam. Kemudian dibuat aturan. Dalam aturan di Kementerian Sosial adalah setiap orang yang menghimpun dana untuk dana bantuan maka harus melaporkan meminta izin. Oh, gitu kan. Itu aturannya. Salah nggak? Nggak salah. Tapi ketika meminta izin, lambat nanti informasinya. Prosedurnya lama. Harusnya cepat, harus izin dulu, nunggu izin. Formalitas sekali, prosedural sekali. Ya itulah hukum. Karena dilemanya kalau hukum tidak sesuai dengan prosedur, itu juga melanggar hukum. Nih yang contoh kedua. Kita tahu ya ada fakta tentang Gubernur Jawa Barat. Ya, Gubernur Jawa Barat itu melakukan upaya untuk normalisasi sungai, aliran air, dan sebagainya. Sehingga ada beberapa bangunan-bangunan liar yang kemudian diratakan. Kemudian dia mengeluarkan anggaran-anggaran tertentu yang eh, untuk membiayai atau membangun atau memfasilitasi masyarakat yang terkena dampak. Oke, pertanyaannya, Pak. Pertanyaannya, kalau itu dilakukan dengan sewenang-wenang, misalnya ya, saya yakin tidak sewenang-wenang. Tapi kalau itu dilakukan dengan sewenang-wenang, tidak sesuai dengan prosedur hukum, maka itu sama saja melanggar hukum. Seorang, misalnya saudara menjadi seorang pejabat hukum, mohon maaf, menjadi seorang pejabat yang saudara menjadi pejabat dalam dinas tertentu, kemudian mengeluarkan aturan, mengeluarkan tindakan. Tindakan itu ternyata tidak sesuai dengan prosedur hukum. Justru Anda kena yang namanya pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum itu bisa pelanggaran disiplin, bisa pelanggaran ya hukum, pidana. Bila itu terjadi, maka saudara akan dikatakan terjadi pelanggaran. Maka ya harus ditegakkan hukumnya. Bisa Anda dipanggil ya, untuk disidang, dimintai keterangan, untuk di apa namanya sidang etik atau sidang disiplin atau apa. Jadi hukum ditegakkan itu sesuai dengan prosedur idealnya. Paham ya? Kalau ada prosedur hukum, apabila ada pelanggaran dari suatu hukum tidak disesuaikan dengan prosedur yang benar, itu bukan penegakan hukum. Itu penegakan ya penegakan koboi menurut saya. Maka salah satu contoh melihat penegakan hukum yang sangat mengena itu ketika saudara menonton film Batman. Ya, tahu kan film Batman? Batman itu terjadi karena adanya koruptor, pelanggaran-pelanggaran hukum yang ketika sudah diselesaikan tidak bisa ditegakkan dengan hukum. Dicari tahu tidak sudah ditegakkan dengan prosedur hukum, sudah bisa ibarat gini. Ada penjahat untuk bisa menangkap penjahat tersebut
membutuhkan bukti-bukti yang kuat, bukti sudah didapat, semua sudah dicari tahu, sudah dikerjakan gitu ya. Sehingga ketika sudah ditegakkan, sudah dicari tahu bukti, ternyata ketika divonis tidak sesuai dengan apa yang diatur, atau tidak sesuai dengan vonis, atau mungkin dibebaskan, atau mungkin tidak jadi diproses secara hukum. Maka di situ ada yang namanya kekecewaan. Ketika terjadi kekecewaan itulah kemudian ada problem hukum. Baik itu karena prosedur yang panjang, atau karena tidak sesuai prosedur, atau berbagai macam masalah. Pada konteks ini yang harus dipahami apabila ada konteks ingin dikatakan sebagai penegakan hukum, maka kuncinya cuma satu. Harus ada prosedur yang diikuti. Penegakan hukum tanpa prosedur hukum, maka itu bukan penegakan hukum. Ya, ini yang menjadi dilematis, tapi ya memang inilah hukum. Maka saya kembali ke film Batman tadi. Batman itu dia sudah judak dia, sudah pusing dia. Maka dia nggak mau pakai prosedur lagi. Dia ingin langsung instan, tangkap, sikat, habisi. Ya. Tapi itu salah. Hukum itu, Batman itu juga termasuk pelanggaran hukum kalau dalam sisi sudut pandang hukum ya. Batman itu termasuk pelanggar hukum itu. Maka disitulah mungkin pakai teori apa untuk bisa membenarkan itu. Kenapa? Tidak boleh orang yang bukan memiliki kewenangan menindak orang lain gitu ya. Yang boleh menindak adalah kepolisian. Batman bukan polisi, maka dia tidak bisa melakukan penegakan hukum. Nah, jadi penegakan hukum itu harus sesuai dengan prosedur-prosedur hukum. Itu yang dimaksud dengan penegakan hukum. Apabila ada pelanggaran harus ditegakkan. Apabila sudah sesuai, tercipta kesesuaian. Nah, ini yang harapannya apabila pelanggaran sudah tidak ada, kan orang berpikir dalam membuat aturan itu kan yang poin nomor 4. Bagaimana hukum dapat disesuaikan? Bagaimana hukum dapat tercipta? Karena kalau hukum tidak dapat tercipta dengan baik, ya bagaimana kesadaran hukum masyarakat itu berjalan? Penegakan hukum harus ditegakkan oleh penegak hukum. Penegak hukum ini adalah orang-orang yang diberikan kewenangan oleh negara untuk dapat menindak di mata hukum. Bila ada orang melakukan penindakan tidak memiliki kewenangan sebagaimana penegakan hukum, maka dia itu bukan penegak hukum, dia justru melanggar hukum. Akhirnya kita tahu cerita kan? Cerita apa? Cerita seseorang yang membela diri justru malah dipidanakan. Ada seorang yang dimana dia diikuti oleh orang lain untuk dirampas motornya. Mau di mau di apa namanya dirampok ya. Ketika dirampok, dia bisa membela diri melawan dan akhirnya justru memukuli orang yang mau merampok. Orang yang mau merampok tadi satu orangnya kabur, akhirnya satu orang dihajar, melapor polisi bahwa terjadi penganiayaan. Waduh, susah ini. Yang kedua, ada orang mau diperkosa. Ya. Ketika mau diperkosa, si wanita tadi bisa bela diri, kemudian tidak sengaja ketika membela diri tadi, kemudian memukul dan akhirnya yang memperkosa tadi apa namanya meninggal dunia. Ini hal kayak gini bisa dijadikan alasan oleh siapa? Oleh
dua sudut pandang. Pandangan pertama, apabila penegak hukumnya itu baik, maka akan dicari tahu kebenarannya. Apabila penegak hukumnya itu brengsek, maka akan dibalik faktanya. Kita ambil contoh tentang Verdi Sambo. Pembunuhan Brigadir Joshua yang dulu sempat menjadi viral, menjadi berita yang menarik gitu ya. Bukan menarik menurut saya, berita yang menghebohkan. Ternyata apa? Penegakan hukumnya itu diputar balik semua. Saudara ikuti saja itu. Cerita penegakan dalam kasus Verdi Sambo atau pembunuhan Brigadir Joshua. Itu menjadi sebuah dilema. Kenapa? Penegak hukum tadi sudah diatur yang membunuh siapa, kemudian diatur oleh penyidik, diatur, polisi diatur karena mereka sesama polisi. Ini diatur, CCTV diatur, maka tidak tercipta yang namanya penegakan hukum. Penegakan hukum yang seolah-olah mengatur hal yang berbeda dari faktanya. Bisa tidak terjadi nih? Bisa sekali. Sepanjang manusia yang menjadi aktornya di situ, maka penegakan hukum bisa menjadi tidak sesuai apa yang pada faktanya. Tapi kita belajar pengantar ini, kita harus punya pegangan bagi mahasiswa bahwa teori dasar sebuah hukum, hukum bisa ditegakkan bila itu dilakukan oleh penegak hukum. Sehingga besok kalau saudara menjadi polisi, menjadi jaksa, berperilakulah dan bertindaklah sesuai dengan prosedur hukum. Jangan saudara sewenang-wenang mengambil data tanpa ada prosedur, mengambil informasi tidak sesuai prosedur, maka itu tidak bisa menjadi bukti hukum. Ya, karena penegakan hukum itu harus sesuai prosedur hukum. Ditegakkan oleh siapa? Penegak hukum. Penegak hukum ditentukan oleh negara. Negara berarti harus ada undang-undang terkhusus untuk menyatakan dia sebagai penegak hukum. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke poin. Penegakan dipengaruhi oleh apa? Ini yang menjadi dilema di negara kita. Dalam konteks penegakan hukum, ternyata banyak sekali yang mempengaruhi. Pertama, dari hukum itu sendiri. Hukum dibuat untuk berjalan lurus ke depan. Ternyata ada hukum lain yang membuat berjalan harus mundur ke belakang. Ada dua undang-undang. Masyarakat berdiri di tengah-tengah. Penegak hukum menegakkan A. Penegak hukum lainnya menegakkan B. Masyarakat berdiri di tengah-tengah. Yang dirugikan siapa? Masyarakat. Kenapa? Adanya kontradiktif hukum. Bisa tidak ada kontradiktif hukum? Bisa. Ya, kontradiktif hukum ini sering terjadi. Ya. Eh, Pelan-pelan, misalnya begini. Pada kasus dulu, tahun 2010 itu ada kasus yang cukup heboh. Namanya kasus cicak vs buaya. Cicak vs buaya ini adalah kasus di mana terjadi konflik antara polisi dengan KPK. Konfliknya di mana? Konfliknya ketika ada KPK mau menangkap wakil, mau menangkap kepala Korlantas. Karena di situ ada proyek korupsi tes SIM. Ya. Kemudian di situ saling membungkam. Kenapa? Itu yang kemudian berawal sampai kepada kasusnya Novel Baswedan itu ya. Akhirnya bagaimana?
Nah, di sini kita lihat ada undang-undang KPK, ada undang-undang kepolisian. Siapa yang berhak menangkap ini? Gitu. Ap- Padahal di dalam konteks kepolisian, setiap anggota yang terlibat permasalahan hukum, maka dia akan dimasukkan ke propam. Ya. Ketika di propam, maka di situ ada etika. Ketika itu sudah selesai, baru ke kasus hukum. KPK nggak mau tahu itu, ambil saja. Nah, ini siapa yang berhak? Nah, kasusnya jelas. Maka kemudian timbullah head, headline, tagline KPK sebagai cicak, polisi sebagai buaya. Luar biasa. Maka kita bisa tahu ya, kepolisian itu kalau kata Pak Mahfud ya kemarin, dari 500 ribuan anggota kepolisian yang brengsek itu 1.000 polisi. 1.000 polisi dari 400 ribuan. Nah, lah iya yang brengsek 1.000 tapi jabatannya tinggi semua ya brengsek, hancur semua nanti. Maka kita doakan mudah-mudahan kepolisian bisa berubah, direformasi menjadi orang-orang yang baik, jujur, dan amanah semuanya. Jadi penegakan itu dipengaruhi hukum itu sendiri. Hukum yang merusak itu sendiri. Kemudian yang kedua, pembuat hukum dan yang menerapkan. Nah, ini yang kacau ini. Pembuat hukum dan yang menerapkan. Yang membuat hukum siapa? Legislator. Yang menerapkan siapa? Eksekutor ya, polisi lah ya. Kita bisa lihat bahwa anggota dewan ketika membuat norma hukum, dia mendapatkan atau mengatur sesuatu yang di situ menjadi multitafsir. Kenapa multitafsir? Atau mungkin dia tidak mau membuat aturan tersebut. Sehingga apa? Ketika hukum dibuat multitafsir, bagaimana menegakkan hukum yang bersifat multitafsir? Multitafsir di sini apa? Tidak ada penjelasannya, tidak ada apa yang dimaksud unsur yang belum dijelaskan, gitu ya. Sehingga penegakan hukum tidak menjadi berjalan dengan baik ketika pembuat hukum dan yang menerapkan, yang membuat hukum tidak memberikan secara detail arti dan maksudnya, dan kemudian yang menerapkan juga sama. Yang menerapkan dia menerapkan sesuai dengan apa yang dia maksud. Itu penegakan hukum. Kita lihat dalam undang-undang, kitab undang-undang hukum pidana yang terbaru misalnya. Misalnya ada pengaturan apa ya? eh Kalau pidana saya kurang memahami ya. Kalau kita gunakan misalnya dalam konteks undang-undang desa gitu ya. Dalam undang-undang desa diatur di dalam undang-undang tersebut adanya desa adat. Desa adat ternyata kedudukannya sama dengan desa administrasi pada umumnya. Terus kemudian, apa kewenangan desa adat? Ketika desa itu menjadi desa adat, nanti tidak ada kepala desa, yang namanya ada adat. Ketika ada kepala adat ini dari siapa orangnya? Sehingga dalam hal ini, ketika terjadi aturan desa adat, ternyata menggabungkan dalam struktur pemerintahan antara desa administrasi dengan desa adat yang tidak bisa sinkron, menjadikan kedudukan desa adat ini tidak dapat ditegakkan dengan baik. Itu salah satu contoh penegakan hukum. Atau konteks tadi tentang debt collector tadi. Ya. Pembuat hukum
sudah jelas melarang, atau ya mungkin sudah jelas dilarang tetapi tidak ditegakkan. Kenapa? Tidak ada prosedur hukumnya. Contoh dalam konteks begini. Di dalam undang-undang perkawinan itu ada hak yang diberikan kepada salah satu orang tua, yaitu hak asuh anak. Hak asuh anak jatuh kepada ibu, misalnya begitu. Tapi ketika mau dieksekusi, ternyata anaknya apa? Tidak diberikan sama orang tua lainnya. Justru apa anaknya? Dibawa pergi. Dibawa pergi keluar pulau atau keluar kota, komunikasi ditutup. Sehingga apa? Yang memenangi, yang mendapatkan hak asuh anak tadi tidak bisa meminta meminta kepada siapa? Minta tolong kepada siapa? Minta kepada polisi, polisi mengatakan yang membawa siapa? Yang membawa ayahnya. Apa salahnya? Tapi kami udah bercerai, gitu. Loh, yang membawa kan ayahnya. Ya, tapi sudah berhari-hari. Saya sebagai pemegang hak asuhnya, bisa kata ibunya. Tapi kan dia bersama ayahnya, orang tua kandungnya, gitu ya. Jelas di dalam akta kelahiran orang tua kandungnya. Kalaupun nanti diproses lapor polisi, apa tuduhan pidananya? Misalnya merampas anak di bawah umur, misalnya. Merampas anak di bawah umur, nanti hakim akan berkata mungkin, wah ini merampas apanya, wong anak sendiri, gitu ya. Poin ketiga, sarana yang mendukung. Sarana ini penting. Ya tadi, sarana itu bisa berupa fasilitas aturan, bisa fasilitas lainnya. Tapi saya menyebutkan sarana inilah kemudahan akses. Akses akses yang dimaksud apa? Yang dimaksud adalah akses hukum yang membantu. Bukan yang dimaksud sarana itu mobil, motor, bukan ya. Sarana itu akses yang membantu. Bagaimana kita bisa mencari data dia korupsi kalau kita tidak bisa menyadap orang misalnya gitu ya. Maka penyadapan itu perlu dibuka. Bagaimana menjadikan bukti, salah satu bukti yang harus kita pahami dalam kasus perzinahan itu kan bukti kan ada 4 orang saksi. Ternyata buktinya bukan 4 orang saksi, ada video, video apa? Video klip atau video video tape gitu ya. Kemudian dilaporkan. Bisa tidak orang ini yang di dalam video ini dilaporkan pidana? Ternyata video tadi harus diuji secara forensik. Benarkah orang itu pelaku dari perbuatan pornografi tersebut? Ketika sudah terjadi pembuktian dan penyidikan secara forensik, ternyata dia bukan sebagai pelaku aktif tapi justru menjadi korban. Jadi apa? Hukum tidak ditegakkan karena apa? Status dia yang terlibat di dalam video tip tadi itu bukan sebagai pelaku, tetapi sebagai korban. Kalau sebagai korban, hukum tidak ditegakkan. Karena apa? Dia tidak berniat untuk menyebarkan pornografi, tapi sebagai korban. Ya, sarana apa? Sarana ketika membuktikan forensik. Atau misalnya, pada kasus tertentu ada orang memvideokan pornografi dan kemudian dia menyebarluaskan. Dapatkah orang yang menyebarluaskan tadi diancam pidana, gitu ya? Maka kalau tidak ada akses terhadap data tadi, maka menjadi tidak dapat ditegakkan hukum tadi. Yang keempat, masyarakat. Masyarakat juga perlu nih. Ini yang sering dijelaskan di dalam kita di Indonesia ini ya. Banyak masyarakat yang menjadi terbawa
sikap feodalisme saat ini. Sikap feodalisme yaitu sikap di mana seolah-olah warga negara itu harus takut pejabat sama pejabat polisi, pejabat swasta, pejabat polisi, pejabat dinas gitu ya, presiden, menteri. Akhirnya apa? Atau kita sebagai orang yang takut dan malas untuk bertindak dan terikat dengan situasi. Sebagai contoh begini, ada kecelakaan, ada pencurian, ada suatu perbuatan pidana. Ketika polisi hendak mencari tahu siapa penjahatnya, orang-orang pada ngumpet, tidak mau terlibat. Wajar nggak? Wajar. Karena kalau dia terlibat, dia akan dicari tahu, diintimidasi, maka lebih baik diam. Penegakan hukum tidak bisa berjalan. Jadi masyarakat membutuhkan nyali yang kuat. Kalau tidak punya nyali yang kuat, ya sudah, hukum tidak akan dapat ditegakkan. Anda satu-satunya saksi, tapi ketika Anda tidak berani bersaksi, hukum tidak dapat ditegakkan. Kenapa? Kalau bersaksi, saudara akan diketahui. Makanya ada dalam Indonesia ini lembaga perlindungan saksi dan korban. Lembaga itu tugasnya apa? Tugasnya untuk melindungi saksi-saksi yang nanti akan menjadi saksi di dalam suatu perkara pidana. Harus dilindungi dan itu dilindungi oleh negara. Maka kita mengenal ada saksi mahkota. Ya. Saksi mahkota itu saksi yang langsung melihat langsung, melihat, mengetahui, gitu ya. Saksi mahkota. Tapi saksi mahkota tadi tidak mau terlibat, maka penegakan hukum tidak bisa berjalan. Karena apa? Indikasi ada korupsi, tapi yang korupsinya apa? Tidak mau terlibat. Besok kalian kalau bekerja di kantor-kantor pemerintah, kalau melihat ada indikasi korupsi, kalian sebagai bawahannya akan melapor nggak kira-kira? Ini pertanyaan sederhana. Kalau berani melapor, nanti pasti indikasi ini pasti laporan dari sini. Pasti mengancam karir Anda. Tapi kalau nggak melapor, jiwa kita bergolak pasti. Maka sederhananya bagaimana? Ya kita foto saja, kita sebarkan saja. Kenapa? Dunia itu harus diawasi. Negara itu harus diawasi. Siapa yang mengawasi? Ya kita-kita semua ini yang memiliki hak atas negara kita ini. Jadi masyarakat itu harus berani. Berani apa? Berani untuk mengatakan yang benar, meskipun itu pahit, menunjukkan yang benar bahwa itu tidak benar. Masalahnya, yang poin kelima ini terkait kebudayaan. Masalah di kita ini ada budaya. Budayanya apa? Kita ambil contoh nih. Kalau ada kita dalam satu kelompok, ketua kelompok kita ternyata korup, berani nggak kita melaporkan ketua kelompok kita itu? Pasti kita menutup-nutupi itu. Udahlah, budaya di parlemen, budaya di partai politik, budaya di ormas, itu sama itu. Budaya sama-sama brengseknya, saling menutupi satu sama lain. Budaya di kantor polisi, polisi akan menutupi aib polisi sendiri. Budaya di kantor pengacara, di pengacara, pengacara akan menutupi kawan organisasinya. Budaya di tentara nasional juga sama. Budaya juga di kedokteran. Dokter akan menutupi aib koleganya juga. Budaya di mana? Profesi-profesi apapun tadi. Bahkan di perguruan tinggi juga sama. Maka bagaimana hukum ditegakkan? Ada indikasi terjadi pelanggaran hukum dalam hal
penganiayaan anggota TNI. Atasannya menutup-nutupinya, bawahannya di, dibuat sama, ditutup-tutupinya. Gimana mau dapat tercipta berita kecuali orang tuanya sebagai unsur masyarakat nggak terima. Ini yang akhirnya menjadi menarik di sini. Sekarang tidak ada lagi batasan. Sekarang orang bisa membuat suara terbuka. Hati-hati ketika menutup-nutupi sebuah perkara. Kenapa? Karena setiap orang sekarang sudah bisa berbicara. Maka situasi saat ini dalam penegakan hukum agak sedikit berubah. Kalau dulu ada istilahnya hukum itu ditegakkan karena butuh orang ini orang kuat gitu ya. Kalau sekarang no viral no justice kalau ada orang berkata seperti itu. No viral no justice itu berarti viral dulu baru dipikir sama pemerintah. Ya. Tapi ini menjadi sebuah positif yang baik ya. Baik, apa faktor yang menghambat? Banyak sekali faktor yang menghambat itu dalam penegakan hukum. Yang pertama, penafsiran hukum tadi sudah saya sampaikan ya. Yang kedua, korup. Korup ini akan menjangkiti setiap orang. Korup ini tidak mungkin lepas ya. Setiap negara, setiap orang, setiap manusia itu ada indikasi korup. Atau ada kepentingan pribadi. Ini kalau sudah berkaitan kepentingan pribadi nih. Kepentingan pribadi bisa dikaitkan dengan dia sudah kadung menjadi korupsi. Kalau dia turun dari jabatan, dia nanti akan dibuka korupsinya. Maka penegakan hukum disumbat. Ketika disumbat apa? Ketika disumbat supaya dia tidak ditangkap, tidak diproses hukum. Maka dia harus dalam posisi jabatan tertentu. Maka penegakan hukum tidak bisa berjalan. Atau penegaknya tidak berintegritas, ya bahaya juga nih. Korupnya di penegak hukumnya. Yang kelima, budaya suap menyuap. Ada polisi menangkap kita karena kita melanggar lalu lintas. Kita nggak mau pusing kan? Udah Pak, berapa Pak? Ini sudah budaya suap menyuap. Itu nggak dilaporkan uang itu masuk ke kantong pribadi. Karena apa? Uangnya diterima oleh manusia. Manusia ngapain dilaporkan? Udah kayak dia jadi apa namanya? Jadi ya itu suap nggak boleh seperti itu. Atau pemanfaatan kedudukan. Ya, saudara tahulah kedudukan ini dimaksud bagaimana. Dia memanfaatkan kedudukannya untuk mengelola sesuatu, untuk menghalang-halangi sesuatu. Dia memanfaatkan kedudukannya untuk apa? Ya tadi seperti Verdi Sambo tadi ya. Kedudukannya sebagai jenderal bintang, kemudian untuk mengatur anggota-anggotanya. Nepotisme, ya, sama dengan tadi. Yang kedelapan, keinginan penguasa. Ini lebih bahaya lagi ketika penguasa sudah menginginkan sesuatu, kemudian mengatur penegakan hukum. Terakhir kita berdoa, negara kita ini memang sedang kacau. Baik itu urusan pemerintahannya, semua. Tapi bukan berarti kita diam saja dan menyerah. Setidaknya kalau kita tidak belum bisa berbuat, kita mendoakan agar arah-arah orang-orang korup tadi itu terbuka satu persatu, menunjukkan perbuatannya. Dan kita sebagai orang yang sedang generasi muda ini kita belajar dengan baik. Kita belajar untuk konsisten, kita belajar untuk berintegritas. Karena apa? Percuma kita melihat kebobrokan kalau kita tidak belajar tetap menjaga integritas kita. Kita harus menjadi orang yang berbeda. Sehingga apa? Kalau kita bisa berintegritas, ya kita tidak ada konflik kepentingan. Ya, tidak ada kita bertindak itu tenang gitu ya. Jujur ya jujur gitu ya. Tapi kalau sudah ada konflik kepentingan, kita sudah disandera.
oleh penguasa karena keinginan penguasa tadi. Baik, saya pikir cukup untuk penegakan hukum ini. Ini sebagai pengantar buat kalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.